Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan Dr. Kanadi. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang perdarahan uterus abnormal. Seperti kita ketahui bahwa setiap bulannya seorang perempuan akan mengalami menstruasi, yang berarti keluarnya darah dari alat kelamin setiap bulan, yang merupakan manifestasi dari keluarnya lapisan dinding rahim yang sudah dipersiapkan pada siklus haid untuk mempersiapkan terjadinya kehamilan. Keluarnya lapisan dinding rahim tadi diakibatkan karena perubahan hormonal yang terjadi di indung telur yang mengakibatkan turunnya kadar hormon yang dihasilkan dari indung telur dan kemudian menyebabkan terlepasnya lapisan dinding rahim yang tadinya sudah dipersiapkan beserta dengan darah yang berasal dari pembuluh darah yang terbuka di bawah lapisan dinding rahim tadi. Namun meski demikian, darah menstruasi tersebut umumnya tidak akan sampai mengganggu kualitas hidup seorang perempuan karena rahim memiliki sebuah mekanisme yang dapat menghentikan perdarahan menstruasi tadi dengan cara pertama membuat pembuluh darah itu menjadi lebih sempit sehingga aliran darah ke sana menjadi berkurang. Lalu kedua, akan terjadi peningkatan aktivitas pembentukan bekuan-bekuan darah yang akan menyumbat pembuluh-pembuluh darah yang terbuka, dan kemudian juga akan terjadi pertumbuhan kembali lapisan dinding rahim yang baru yang akan menutup pembuluh-pembuluh darah yang tadinya sudah terbuka. Dengan demikian maka darah menstruasi tadi akan berhenti, dan karena akan terjadi lagi perkembangan sel telur yang terjadi di dalam sebuah siklus, maka apabila pada siklus yang berikutnya tetap tidak terjadi kehamilan, maka perempuan tersebut akan mengalami menstruasi di siklus haid yang berikutnya. Inilah yang kita lihat fenomenanya sebagai adanya keteraturan dari keluarnya darah menstruasi pada seorang perempuan. Nah, oleh karena itu untuk memahami terjadinya menstruasi tadi atau memahami batasan normal dari menstruasi tadi, maka kita harus mengetahui batasan-batasan dari sebuah menstruasi yang dianggap normal. Batasan menstruasi yang dianggap normal harus menggunakan beberapa indikator. Indikator yang pertama adalah indikator terkait dengan panjangnya siklus menstruasi. Siklus menstruasi artinya dihitung dari mulai hari pertama menstruasi sampai kemudian mendapatkan menstruasi yang berikutnya. Maka waktu yang dibutuhkan itu disebut sebagai panjang siklus menstruasi. Panjang siklus menstruasi sebenarnya menggambarkan adanya sebuah siklus menstruasi yang baik. Apa artinya baik? Artinya siklus menstruasi itu menghasilkan sebuah sel telur yang matang yang siap untuk dibuahi, yang kita sebut istilahnya adalah siklus ovulatoire. Selanjutnya adalah berapa lama menstruasi itu terjadi. Tentu semua orang paham bahwa dia memiliki sebuah pola menstruasi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, dan kita lihat lama menstruasi satu dengan yang lainnya sangat berbeda. Nah, rata-rata lama menstruasi yang dianggap normal adalah 8 hari. Lalu kemudian kalau kita lihat panjang siklus yang dianggap normal, yang dianggap menghasilkan sel telur adalah di antara 24 sampai 38 hari. Selanjutnya kita harus melihat pula indikator ketiga, yaitu indikator jumlah darah yang keluar di total menstruasi, atau kita sebut sebagai menstrual blood loss. Apabila kita melakukan pengukuran secara presisi, diperkirakan darah menstruasi itu akan keluar paling banyak kurang lebih antara 80 sampai 120 ml. Namun sekarang kita tentunya tidak mungkin mengukur berapa banyak darah menstruasi yang hilang secara absolut, dan kita hanya bisa menggunakan batasan-batasan subjektif berupa berapa jumlah darah yang umumnya dapat mengganggu kualitas hidup seorang perempuan.
Apabila kualitas hidup seorang perempuan sudah terganggu akibat adanya keluarnya darah menstruasi yang dalam jumlah tertentu, maka kita anggap dia sudah mengalami apa yang disebut sebagai heavy menstrual blood loss atau perdarahan menstruasi yang banyak. Nah, untuk itu, apabila kita telah mengenali batasan-batasan menstruasi yang normal, yaitu siklus haidnya harus berkisar antara 24 hingga 38 hari, artinya seorang perempuan haid 24 atau 38 hari sekali, dengan paling lama yaitu 8 hari, dengan jumlah darah yang keluar tidak mengganggu kualitas hidup si perempuan tersebut, maka artinya kita sudah bisa memberikan batasan perbedaan antara menstruasi yang normal dengan menstruasi yang tidak normal. Menstruasi yang tidak normal itu kita kenal juga sebagai perdarahan uterus abnormal. Nah, kalau kita melihat pola menstruasinya, maka perdarahan uterus abnormal ini harus kita lihat dulu apakah dia terjadi di siklus haid yang siklik, artinya yang teratur, atau memang dia mengalami perdarahan uterus abnormal dengan siklus haid yang sangat tidak beraturan. Nah, berdasarkan definisi yang ada, maka perdarahan uterus abnormal dikenal menjadi 3 kategori, yaitu perdarahan yang bersifat akut, kedua perdarahan yang bersifat kronik, dan yang ketiga adalah perdarahan yang bersifat di antara menstruasi. Perdarahan yang bersifat akut artinya adalah jenis perdarahan yang menyebabkan terjadinya ancaman terhadap kesejahteraan si pasien. Dapat digunakan berbagai indikator klinis maupun indikator laboratorik atau bahkan rasa subjektif dari pasien. Apabila dengan penilaian seorang klinisi dianggap bahwa banyaknya darah yang keluar sudah berpotensi mengganggu kesejahteraan si pasien, maka dia dianggap sebagai perdarahan yang akut apapun penyebabnya. Yang kedua adalah perdarahan yang bersifat kronik. Perdarahan yang kronik artinya adalah perdarahan di luar dari batasan menstruasi normal, baik dari aspek keteraturan, dari aspek lama menstruasi, maupun jumlah darah menstruasi yang keluar, dan sudah berlangsung paling tidak sudah kurang lebih 6 bulan atau lebih. Nah, perdarahan akut ini bisa terjadi pada saat pasien itu sudah mengalami perdarahan yang bersifat kronik. Lalu, batasan yang ketiga adalah perdarahan di antara menstruasi. Perdarahan di antara menstruasi ini artinya menstruasinya sudah dapat diprediksi, akan tetapi di antara menstruasi pasien mengalami perdarahan. Nah, perdarahan ini bisa terjadi secara siklik maupun bisa terjadi pula secara tidak dapat diramalkan atau unpredictable. Nah, demikian kira-kira gambaran awal dari perdarahan uterus abnormal. Dalam kesempatan ini saya baru hanya menyampaikan gambaran menstruasi yang normal dan kemudian gambaran menstruasi yang tidak normal. Kita bertemu kembali pada kesempatan berikutnya terkait dengan gangguan menstruasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.